Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Lebanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Otaknya mau kuasa terus, bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita main negara monyet, jadi negara monyet. Iya, negara itu demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh, dibunuh, ditangkap, dipenjara. Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi. Walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh. Kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak. Itu segera ditemukan. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah, khilafah, khilafah. Oleh karena itu kita ingin menegaskan khilafah Islam. Al-ummah turid khilafah Islamiyah. Terus lanjutkan perjuangan ini apapun yang terjadi di depan sana. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Bahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah. Kita ngambil dulu. Ayo Mas Halim, Mas Halim, depan Mas Halim. Halim depan, Halim. Bagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita membuang waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Kan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Lebanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati, kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Habib Husin bin Hasim bin Toha Baagil, yang lebih akrab dipanggil Habib Husin Baagil, mulai viral setelah dalam salah satu ceramahnya memprediksi kemunculan wabah sebelum COVID-19 menjadi pandemi global. Kali ini
Habib Hussein Baagil mengingatkan agar masyarakat tidak mudah dihasut dan diadu domba dengan isu-isu agama. Menurutnya, jangan sampai kita dibuat saling bertengkar dengan hal-hal kecil seperti ini. Sebab, kita tidak tahu jangan-jangan ini semua termasuk intervensi asing untuk meruntuhkan Indonesia, bahkan lewat isu-isu agama yang sensitif. Indonesia ini berulang kali ingin diruntuhkan, mulai zaman Pak Harto, zamannya Habibie, zamannya Megawati, dan zamannya Gus Dur. Berulang kali Indonesia ingin diruntuhkan dengan segala cara. Orang-orang yang hendak meruntuhkan Indonesia tak pernah surut, bahkan hingga pemerintahan sekarang ini. Runtuhnya pemerintahan Pak Jokowi, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Kritisi. Kalau ngajak keluar nggak diberkan, apalagi membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilaf. Di dalam nggak boleh. Bukhot namanya. Hati-hati, jangan. Nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Biarpun pemimpin ini adalah nggak benar, masih maksiat, dosa, kita nggak boleh keluar. Cuman kemaksiatan harus diingkari. Bukan kepemimpinan yang kita tolak, kecuali kafir yang benar-benar kekafirannya baru kita tolak. Tapi kalau urusan dia adalah nggak benar, maka nggak boleh kita keluar mengangkat senjata, nggak diperkenankan dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaati. Negara, mari kita tunjukkan bangsa Indonesia unggul dalam memanage keberagaman. Jangan seperti negara-negara Timur Tengah yang gagal bermasyarakat, gagal bernegara, gagal membangun hidup bersama. Mudah perang, mudah membunuh, mudah misu-misu apa? Misu-misu apa? Mencaci maki. Kita tidak. Indonesia tidak. Indonesia bangsa yang bermartabat, berbudaya, bisa hidup bersama dengan beragam 714 suku dengan berbagai bahasa yang beda-beda. Kita tetap bersaudara, rukun, aman dan damai. Nah, sekarang kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau, gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran Panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ayat Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masih mententangkan Pancasila di Indonesia, apa? Berani? Berani di sini apa di sana beraninya? Orang kene wani, orang rawani, berani di sini apa di sana? Berani sekarang apa sampai besok? Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu.